ketika itu. Maka itu sudah kita kaji beberapa perkara. Yang pertama, kajian kita pada pertemuan yang lampau, hukum mentalkin mayat. Hukum mentalkin mayat, sidang jemaah dirahmati Allah, terbagi ulama kepada dua perkara menyikapi hadis Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayatmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka Imam Nawawi mengatakan itu adalah indal ihtidar, ketika mayat sedang menghadapi sakaratul maut. Tetapi kata Ibnu Taimiyah, itu berlaku pada dua kondisi, yaitu baik ketika mayat sedang sakaratul maut sebelum meninggal atau sesudah meninggal. Memang di zaman Nabi, kata Ibnu Taimiyah dalam Fatwa Kubra, di zaman Nabi tidak masyhur, tapi sebagian sahabat melakukannya. Di antara sahabat yang melakukan itu Abu Umamah Al-Bahili, kemudian Wasil bin Asqa. Itu di antara sahabat yang melakukan talqin. Maka kata dan juga ini dibolehkan, diringankan hukumnya oleh Imam Ahmad bin Hambal, sebagian mazhab Hambali, tokoh-tokoh mazhab Hambali, dan tokoh-tokoh mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian riwayat Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan dari Nabi SAW, Nabi telah memerintahkan kami ketika menguburkan mayat, kemudian ditaburi tanah halus, kemudian setelah itu salah seorang hendaklah berdiri di kepalanya, kepala si mayat, kemudian diingatkan si mayat, uskur, ingat apa yang telah kamu bawa, apa yang kamu miliki ketika meninggalkan dunia. Maka ingatlah alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil islam wa bil qur'ani imama, dan seterusnya. Sedang dimana rahmati Allah. Maka kalau itu dibacakan, kata Rasulullah SAW, mendengar itu dibacakan kepada si mayat, maka Mungkar wa Nakir mengambil tangan temannya, salah satunya, berkata, mari kita pergi, kita tinggalkan, tidak guna kita menguji lagi orang yang dibimbing talqinnya. Ila akhir hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Kemudian dipandang hadis ini dikuatkan oleh banyak ahli hadis. Dikuatkan oleh banyak ahli hadis. Jadi itu perkara tentang mentalkin mayat setelah mayat dikuburkan. Begitu juga tentang perkara membaca Quran, ya, setelah mayat dikuburkan. Kemudian juga tentang perkara menghidangkan makanan yang dilakukan oleh keluarga si mayat. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, perkara ini kalau ketika si mayat, keluarga si mayat disibukkan dalam menghadapi musibah, maka disunnahkan kita untuk memberikan hidangan, membantu mereka makanan. Ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, Nabi datang kepada keluarganya, isna'u li ali Ja'far, berikan makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka disibukkan oleh kematian, urusan mayat. Maka sedang jemaah rahmat Allah, dan Rasulullah adalah masih keluarga Ja'far, masih keluarga. Jadi ketika keluarga yang meninggal, keluarga yang lain menyiapkan makanan, dan perkara hukumnya, apakah orang akhirnya mengatakan hukum makan di tempat si mayat itu jadi haram? Ini kesimpulan yang keliru. Kesimpulan yang sebenarnya, kita disuruh bersedekah makanan, membantu keluarga yang kena musibah
dengan makanan. Tetapi bukan berarti kita haram makan di rumah duka. Bukan berarti kita haram di rumah duka. Cuma saja dianjurkan kita membantu orang yang terkena musibah, kematian. Tetapi apa hukumnya jika seandainya keluarga si mayat yang menyediakan makanan, apakah haram kita makan atau tidak? Itu sedang jemaah melihat keadaan. Kadang-kadang keluarga si mayat adalah orang yang mampu dan dia ingin bersedekah, maka tidak ada masalah. Rasulullah SAW bersama seorang sahabat Ansor, ketika itu beliau mengurus kuburan seorang kaum muslimin, beliau melonggarkan, memperlapang, memperbesar lokasi kuburan bagian kaki, bagian kepala. Setelah itu selesai, ada seorang wanita memanggil Rasulullah SAW dengan memberikan makanan. Wanita itu adalah istri dari mayat, istri almarhum. Dia yang memberikan makanan kepada Rasulullah, diterima oleh Rasulullah SAW, dibagikan kepada yang hadir. Maka artinya apa? Walaupun makanan disediakan oleh keluarga si mayat, maka boleh dimakan. Soalnya apa? Yang memberikan makanan itu adalah istri almarhum. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, hadis yang orang yang melarang makan di rumah kematian itu bersandar kepada sikap Umar bin Khattab. Tetapi Umar bin Khattab ketika meninggal dunia, dia berkata sebelum meninggal, nanti akan berdiri seorang tokoh Quraisy di pintu rumahku, dan kemudian dia akan datang dengan sekelompok banyak orang. Kemudian sedang dirahmati Allah, kata sahabat ini, saya tak tahu apa maksud Umar bin Khattab. Tetapi setelah Umar meninggal dunia, setelah Umar dikuburkan, ternyata keluarga Umar menyediakan makanan. Maka ketika itu para sahabat tidak mau menyantap hidangan itu. Setelah itu datanglah Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Abbas. Maka kemudian Abbas mengatakan, telah meninggal Rasulullah SAW, kita makan dan minum setelahnya. Telah meninggal Abu Bakar As-Siddiq, kita makan dan minum setelahnya. Maka hari ini mari kita santap hidangan ini, makan hidangan ini. Maka langsung dia mengulurkan tangannya memakannya, akhirnya diikuti oleh sahabat. Maka sahabat yang mendengar ucapan Umar sebelum meninggal baru paham. Barulah aku paham apa yang dimaksud oleh Umar, bahwasanya orang akan rame menyantap hidang di rumahnya. Maka sedang jemaah dirahmati Allah, berarti perkaranya bukan perkara hidangan makanan yang diberikan. Kemudian bagaimana hukumnya jika Anda terjebak di tempat orang menuju hari? Apa hukum makan di situ? Kenapa? Apa memang ada? Maka ada riwayat sedang jemaah dirahmati Allah, yaitu salah satu riwayat yaitu disebutkan oleh Ibnu Abdul Barri fi Tamhid dalam kitab At-Tamhid dari Abdul Razak, ya, an Ibnu Juraij. Dia berkata, qala Abdullah bin Umar berkata, inna ma yuftatanu rajulan mu'min wa munafiq. Sesungguhnya dua orang akan diuji, yaitu mukmin dan munafik. Amal mukmin fayuftanu sab'an. Orang beriman akan diuji selama 7 hari. Jadi mungkar wa nakir akan selalu datang selama 7 hari. Wa amal munafik yuftanu arba'ina sabahan. Sedangkan orang munafik akan diuji sebanyak 40 kali subuh. Wa amal kafir, adapun kafir fala yus'alu an Muhammadin wala ya'rifu. Orang kafir tidak akan ditanya tentang perkara Nabi Muhammad karena dia tidak tahu, tinggal diazab saja. Maka sedang jemaah dirahmati Allah, inilah di antara dasar orang melakukan memberi makan, bersedekah atas nama si mayat selama 7 hari jika keluarganya mampu. Yang tidak boleh itu sebenarnya membebani orang yang tidak mampu. Itu yang tidak boleh. Membebani orang yang
tidak mampu. Kalau dia melakukan dengan keinginan dia tidak ada masalah. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, hal ini disampaikan dalam dalam riwayat yang lain bahwasanya karena itulah dia si mayat karena diuji selama 7 hari, maka dia berharap keluarganya bersedekah untuk dia selama 7 hari dengan memberikan makanan. Nah, itu diantara hal yang telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada kita terpaksa langkahi sebanyak 20 halaman, terlalu panjang. Hukum mengumumkan orang mati di masjid. Jadi di Kota Padang ini ada beberapa pengurus masjid datang kepada saya. Ustaz, baca Ustaz, kok lah parah lah Ustaz. Tidak boleh lagi kami mengumumkan orang mati lah. Ya. Supaya tidak berpanjang-panjang, kita ambil fatwa Mesir, lembaga resmi, ini lembaga fatwa. Fatwa nomor 552. Dikeluarkan pada 8 Juli, ini sama dengan tanggal kelahiran saya ini. 8 Juli tahun 2021. Tahunnya beda. Kalau mau sabut itu lah, 2021, mau muda banyak lah. Bentuklah punah. Ini ada pertanyaan panjang sekali, tetapi jawaban, ringkasan dari jawaban, yajuzu syara'an, boleh secara syar'i, ya'lam bi mautil mayyiti bi istikhdamil wasail lati tuyassiru dzalika kamukabbirati sauti fil masajid. Boleh secara syariat ya'lam memberikan pengumuman tentang bimautil mayit, tentang kematian mayat dengan menggunakan bistikhdamil wasail, menggunakan wasilah-wasilah sarana prasarana allati yang tuyassiru dzalika, memudahkan hal itu. Kamukabbirati sauti, seperti pembesar suara fil masajid, di masjid-masjid. Lima fi dzalika, hal itu untuk minal hissi ala adai haqqi, yani hak si mayat. Hal itu digunakan untuk memberikan kemudahan menunaikan hak orang hidup terhadap si mayat bihuduri janazatihi, untuk menghadiri jenazahnya. Hak si mayat dari kita menghadiri kematiannya. Itu hak si mayat dari kita. Kemudian wassalatu alaih, kemudian salat untuk si mayat, itu hak dia. Wa tasyi'ihi, dan kemudian membawanya ke kuburan. Ya. Kalau tasyi' itu kan menggendong, mendagang. Nah, jadi membawanya ke kuburan, wa dafnihi, menguburkannya, wa du'a lahu, mendoakannya, wa muasatu ahlihi, dan mempersamai keluarganya, wa kullu dzalika minal a'malil khairi manduba, dan itu adalah bagian dari amal-amal kebaikan yang dipandang sunnah, yang mandubu ilaiha syara'an, dipandang sunat secara syariat. Wa ma yatawassalu bihi ilal khairi fahuwa khairun, apa saja yang memudahkan, mensukseskan kebaikan, untuk mensukseskan amal kebaikan, fahuwa khairun, maka dia adalah kebaikan. Kita disunnahkan beramai-ramai untuk mengunjungi, mengunjungi melayat orang yang meninggal. Kemudian disunahkan kita untuk mengurus jenazahnya,
mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan lain-lain. Maka seluruh hal yang memudahkan untuk itu, karena itu amal syar'i, seluruh hal yang memudahkan pelaksanaan yang syar'i, maka hukumnya adalah syar'i. Dalam kaidah fikih sidang jemaah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Atau amru bisyai'in amru biwasailih. Diperintahkan dengan sesuatu, diperintahkan menggunakan sarana prasarananya. Jadi ketika kita diperintahkan untuk beramai-ramai, seluruh sarana yang membuat orang ramai itu diperintahkan sedang jemaah yang dirahmati Allah. Pengumuman, tidak mungkin bisik-bisik saya. 2 orang 3 orang bisik jalan sana meninggal. Kalau bisa diumumkan ya diumumkan. Kenapa dulu dilarang oleh Nabi? Dulu itu sidang jemaah ketika diumumkan orang masih melakukan amal-amal jahiliyah. Ada yang ketika diumumkan meninggal langsung dia menangis-nangis, menepuk-nepuk pipinya, merobek-robek pakaiannya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah itu tidak boleh terjadi di masjid. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau sekarang orang sudah paham, tidak ada lagi efek jahiliyahnya untuk diumumkan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, wa yustaratu alla yusahibu dzalika ma huwa minal af'ali jahiliyah. Dan itu disyaratkan tidak menyebabkan terjadinya perbuatan jahiliyah. Nah, itu dasar ilat dilarang. Tapi kalau ilatnya sudah tidak ada, hukum tidak ada, hukum larangan tidak ada, tercabut hukum larangan. Al-hukmu yaduru ma'al illah, hukum berputar dengan ilatnya. Kalau ilatnya sudah tercabut, hukumnya tercabut. Jadi hukum larangan mengumumkan orang kematian di masjid, tercabut hukumnya karena tidak lagi ada orang yang melakukan amal jahiliyah ketika itu. Menyikapinya dengan sikap-sikap jahiliyah. Langsung nangis-nangis, kemudian tepuk-tepuk pipi, kemudian merobek-robek atau niyahah lah. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah. Maka dan kemudian maka disyaratkan oleh mufti itu tidak boleh terjadi kalau seandainya itu menyebabkan ada niyahah, isaratul ahzan, duka yang yang menggalaukan, kemudian banyak penentangan dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sidang jemaah boleh mengumumkan kematian di masjid, malah masru' disunahkan karena itu memudahkan pelaksanaan sunnah. Ramai yang datang, banyak yang sholat. Semakin banyak yang sholat, maka semakin mudah si mayat. Beruntung si mayat. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah. Ada juga perkara hukum menulis nama di batu nisan. Antum kalau pergi ke Saudi, itu tidak jelas kuburan siapa lagi. Ada batu. Nah, coba antum. Kenapa? Ada yang berpendapat tidak boleh pakai batu nisan. Jangankan cerita pasang nama di batu nisan saja tidak boleh. Coba kalau kuburan tidak pakai batu nisan dan nama. Orang tua antum dikuburkan di kuburan umum. Di Tunggu Hitam. Cabut semua batu nisan yang pakai tulisan nama. Bid'ah haram. Pergi antum ke situ mendoakan orang tua antum. Tidak tahu lah, kuburan nama. Kira tagak antum dekat kuburan perampok. Antum doakan sahibul kubur, ahlul kubur itu. Kecil orang kayak antum nanti. Anak lah tu duntong banyak. Sekali setahunnya pulangnya perampok yang doan. Dakwah. Kan sudah kita kaji. Si mayat itu kenal dengan kerabatnya yang datang. Mau dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim, mau dalam kitab tazkirahnya Al-Qurtubi, mau dalam kitab fatwa fil akidahnya Ibnu Hijir. Semua sependapat itu.
Tahu dia keluarganya yang datang. Tapi antum sudah tidak lagi bisa membedakan mana kuburan orang tua kita. Kedua, hukum mendobolkan mayat. Maksudnya kuburan nanti digali lagi ditaruh ke kuburan keluarganya. Itu tidak mutlak boleh, para ikhwah. Masih ada pertimbangan ini nasabnya apa tidak, mahramnya apa tidak. Makanya orang menguburkan, nah ini coba ke sini. Ambo tahu antum buku mantap. Bid'ah Salafi Wahabi. Salah mungkusnya dituduh bid'ah. Kuah bid'ah Salafiyah Al-Wahabiyah fi hadami syariatil Islamiyah. Bid'ah Salafi Wahabi dalam menghancurkan syariat Islam. Makanya awak berusaha kalau semampu awak menyelamatkan amal-amal yang tak tuduh-tuduh. Bid'ah. Awak mampu Malaysia awak bercerita banyak. Sado selama kurang tu dah bid'ah ahli bid'ah. Kok ha? Bid'ah salafi itu pada kasus akidah lebih banyak. Nih. Ini yang menulis akhi ya bukan sembarang orang. Mustasyar Dr. Muhammad Yusuf Bilal, mustasyar. Orang kalau sudah jadi tokoh besar, penasihat umum itu mustasyar. Tempat orang bermusyawarah. Ke lebih gawat lagi. Isbatul had lillah. Menetapkan Allah itu punya batas-batas. Had kiri, kanan, muka, belakang, segala macam ukuran. Jadi tajsim. Ini menetapkan tajsim. Tetapkan, isbat. Luar biasa misalnya jemaah. Ar-rad ala munkiril had. Bantahan terhadap orang yang menolak had. Al-had itu ukuran Allah tuh. Allah punya ukuran. Gadangnya bara. Had itu hudud, batasan-batasan. Batas tanah. Segala macam. Jadi Allah tuh punya ukuran. Isbat rad. Bantahan terhadap orang yang mengingkari. Yang mengingkari had itu awak. Asy'ari. Aku panjang cerita kau. Angek besaran. Malewanya habis hari awak ikut kau. Ini awak kau bangun ekonomi umat bagai segala macam. Habis hari awak ikut. Mengkaji di ma Allah, mengkaji kan kacau habis hari awak. Cuman ni kau harus awak siapkan. Pada ada hebat apa kau. Di siko beko hado hadis atwit. Hadis atwit tu baru cetak ya. Yang ambo lah koleksi buku-buku saya dulu. Jadi sebagian lah dicetak, kau yang baru di kajian mencetak. Hadis atwit itu Allah tuh kursinya babunyi. Kalau Allah duduk pakai cuy. Atwit tu pakai cuy itu pakai cuy. Kalau tagak berkecil. Berarti Allah tu sama jurangnya pakai babat. Allah tu zat. Allah tu dia gara-gara apa penyakit ku sidang jemaah? Gara-gara menolak majas dalam Al-Quran. Itu pengkabalanya. Ambo kalau mau maleh mau cerita kutipan-kutipan, oh kok buku ini malas. Perkara kesimpulan akidahnya. Kesimpulannya kenapa? Karena menolak majas dalam Al-Quran. Sado kalimat Quran itu hakiki, nak ada majasnya dah. Nah, ketika menyebut Allah seperti makhluk, dianggap itu tidak boleh dimajaskan. Berarti menolak ayat mutasyabihat. Menolak ayat mutasyabihat. Kalau Allah menjadi sadonya hakiki, sehingganya sidang dimana rahmati Allah terjadi perdebatan Bin Bas, Ibnu Taimiyah, kemudian Utsaimin. Pertama diikuti pendapat Ibnu Taimiyah.
Allah di atas langit hakikatan, hakiki. Allah wa nahnu akrabu min habil warid, dekat dengan kami juga hakiki. Dia teh hakiki, siko hakiki. Badak-bara Allah tuh. Ya. Akhirnya bingung-bingung, bolak-balik Utsaimin dan bin Bas. Kadang-kadang nyotulak pada Ibnu Taimiyah, kadang-kadang pakai balik. Kalau Salafi ini tidak perlu kita dengan kita dia ribut. Selesaikan sama Salafi saja. Antum tahu, menurut Saleh Fauzan, Albani itu murjiah. Tidak hanya pendapat pribadi, dikeluarkan keputusan Lajnah Daimah, lembaga fatwa. Sadih, Pak. Ketika Albani membaca kembali akidah Tahawiyah, di situ Albani melunak. Ketika Albani melunak, dituduhlah oleh murid-muridnya dia murjiah. Tapi kok sekedar iklan saja, ya, sekedar iklan. Kau nak kajian awak kini bosan awak ngaji-ngaji itu tadi. Wassalamualaikum syariat dulu. Ya. Sila jemaah dirahmati Allah. Kaji apa tadi itu? Dia lomba kacau. Sampai di mana tadi? Mengumumkan kematian. Sudah boleh ya. Kemudian batu nisan, ya. Batu nisan boleh enggak? Kalau di Saudi kan enggak boleh. Nah, ada enggak dalilnya kita memakai batu nisan? Perlu kok. Beko bakwaso Salafi gua dibongkarnya sado batu nisan di gimana kok? Panjang awak dia. Awak mencari kuburan Hindu awak, enggak sebab Rasul-rasul siko mah. Gua pajak kok. Dan kuburan iko kok agen BT. Awak doa berdoa ke agen BT. Payah awak itu. Baik, silakan jemaah dirahmati Allah. Nabi pernah, hamba Allah yang dirahmati Allah, Nabi pernah ketika Utsman bin Maz'un meninggal dunia, maka diambil oleh Nabi batu, diangkat, diletakkan di bagian kepala kuburan Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un adalah keluarga Nabi, masih keluarga Nabi. Maka ketika itu Nabi berkata, saya akan memberitahu uta'allimu biha qabra akhi, kuburan saudara saya. Ya. Wa udfinu ilaihi man mata min ahli. Nanti saya akan menguburkan keluarga-keluarga yang lain di sebelahnya. Di dekat sini. Maka Nabi malah ta'an, jadi dalil memakai batu nisan ditaruh di kepala si mayat, itu Nabi meletakkan batu di kuburan Utsman bin Maz'un. Keluarga Nabi. Kata Nabi, saya sengaja meletakkan batu ini untuk memberitahu orang lain, nanti kalau ada keluarga saya meninggal dunia, saya taruh di sini. Saya kuburkan di sebelah sini, di area ini. Berdasarkan ini sidang jemaah rahmati Allah, maka Ahnaf, mazhab Hanafi, menyimpulkan bahwasannya dibolehkan menulis nama, semata-mata nama di batu nisan. Nama saja. Tidak pakai tulisan yang lain. Tetapi sebagian menuliskan doa di batu nisannya. Maka sedang jemaah rahmati Allah, kalau bagi kita seperti ini tidak ada masalah dituliskan hal-hal yang baik di kuburan itu, apa di batu nisan itu, termasuk misalkan doa dan ayat. Kenapa? Karena memang kita disunahkan mendoakan orang yang ada di kuburan.
dalil boleh menuliskan. Kalau Ahnaf hanya semata-mata nama. Tetapi sedang jemaah dirahmati Allah, apakah boleh kita menuliskan keterangan lain atau doa? Maka dibolehkan. Kenapa? Karena memang kita disunnahkan mendoakan orang yang meninggal. Maka itulah hukum kita untuk boleh memakai batu nisan. Terus apa hukum menembok kuburan, memagar kuburan? Ini sudah kita jawab di dialog singkat di YouTube sekitar 3 tahun yang lalu. Sidang jemaah dirahmati Allah, kuburan itu memang harus ditentukan areanya. Syarat orang sholat, antara tempat sholat dan kuburan mesti ada dinding. Mesti ada dinding. Jumhur 1 dinding. Ibnu Qudamah 2 dinding. Jadi jemaah dirahmati Allah, kalau depan masjid ini ada kuburan di balik dinding ini sudah tidak masalah. Tidak perlu pula dibongkar. Kalau pendapat jumhur cukup 1 dinding. Tapi kalau Ibnu Qudamah mesti 2. Maka kaum salafi dia memakai pendapat Ibnu Qudamah harus ada 2 dinding. Tidak mesti, karena aduh, nanya nak kamalawan gitu. Ya, nah sidang jemaah dirahmati Allah. Kedua, kenapa harus dibatasi area kuburan? Karena ada adab-adab kubur, adab-adab ziarah kubur yang membedakan yang dibatasi oleh dalam area kubur. Jadi kalau area kubur harus ditentukan, maka mesti dipagar. Mesti dipagar, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kedua, jangan sampai binatang masuk. Jangan sampai binatang masuk. Nah, hamba Allah yang dirahmati Allah, maka dibolehkan memagari kuburan. Memagari kuburan. Tetapi jangan pula antum seperti kaum lain. Saya ke Brastagi, ya, mengantar bantuan sinabung. Kata ketua MUI-nya bersama orang-orang setempatan, Ustaz, ini harga kuburannya 1 M lebih. Nah, jadi kuburan itu lengkap keramik, lampu 1 M lebih. Nah, jadi sedang jemaah itu harga kuburannya. Itu coba cari keramik tuh. Antum bongkar keramik yang di tunggu hitam tuh, itu sudah musaji agak empek gitu. Nah, sudah musaji. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, mana lebih bermanfaat, disedekahkan peti keramik yang 2,5 juta itu atau dijadikan keramik? Nama lebih bermanfaat. Rancak di luar atau rancak di dalam? Rancak di luar atau rancak di dalam? Nah, sidang jemaah rahmat Allah. Jadi tidak ada masalah. Ya, juga Imam Ahmad juga mengatakan seperti itu, sidang jemaah. Ya. Kemudian jika ada khilaf, maka dihukum nanti niat masing-masing. Innamal a'malu binniyat. Ya. Dan beko namanya tulis segalanya profesor, doktor, itulah jadi takzim. Itu tidak boleh. Itu takzim itu pengagungan. Ya, itu tidak boleh. Sama dengan hukum foto. Hukum foto itu hukum dasarnya makruh. Jadi larangan dalam berfoto itu khilafiyah ulama haram apa makruh. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Terus ada kalanya foto diperlukan. Paspor perlu foto enggak? KTP perlu foto. Maka sidang jemaah justru ada yang dianjurkan mustahab karena kebutuhan.
Terus di rumah kita perlu enggak ada foto keluarga? Kadang-kadang tamu mau tota, tiba orang lain. Kok sia kok? Wak sangko keluarga, sebentar Pak, cuma melon TV je. Ini nongke TV itu. Ngecek tamu kok keluarganya juga. Sebenarnya ada foto situ doh. Tapi kalau ada, iya. Tapi kalau kau mencurigakan kok, tanya orang rumah dia, ini pembeli nasi lo untuk awak. Kan? Kau ada orang menyampaikan TV baca deh kau. Ada kejadian kawan-kawan sedang jemaah rahmat Allah di Jakarta dulu tahun 95-an, 9 sampai. Jadi ada caro maliang kok Jakarta marak nyoba tamu ke rumah orang. Hanya bercerita lah je suaminya kok sampai beko bla 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 bantu orang kawan. Beko suaminya kok kalau semua keluar je nyo balik lihat. Bu, apa surah mambok TV kadi peloan. Ada kan TV di istrinya. Dia lari. Kalau tidak saling kenal itu persoalan. Ya. Ada kalanya dibutuhkan. Yang tidak boleh itu apa? Li ta'zim. Untuk mengagungkan diri, untuk membangga-banggakan, itu tidak boleh. Ya. Untuk mengagungkan diri, membangga-banggakan tidak boleh. Baik, saudara jemaah rahmati Allah, hukum membaca Al-Quran ketika menguburkan mayat. Ada orang bertanya, apa hukum kalau di Betawi orang mengubur mayat pakai azan? Ya kan? Tempat lain pakai salawatan. Ada lo tahlilan. Macam-macam hukumnya. Ya. Dijawab oleh mufti Mesir, perkara itu baca Quran ketika menguburkan mayat masru'un, itu disyariatkan fi haqqi may yahduru dafnil mait, bagi orang yang hadir ketika mayat dikuburkan. Al-istighalu bidu'a lah, yaitu menyibukkan diri dengan berdoa untuknya, wa qira'at al-Quran, dan membaca Al-Quran untuk si mayat, ya, membaca Quran di sebelah kuburan. Wa fi makna kullu zikrin masru'un, seluruh zikir dipandang syar'i, ka tasbih wa tahlil, seperti tasbih dan tahlil. Ya. Wa qiraatul Quran fil masjid, dan membaca Al-Quran di masjid, wa indal qabri, dan di kuburan, qabla dafni, sebelum mayat dikuburkan, wa asna'ahu, atau dalam proses penguburan, wa ba'dahu, atau setelah penguburan, mustahabbah, dipandang baik. Nah, sidang jemaah ini ambo ditanya, ambo kampung ambo kan mantap benar, Piaman. Di Piaman tu kalau orang meninggal tu dibawalah Quran musaji ke dekat si mayat. Walaupun si mayat kau sama so hidupnya, mandangan orang baca Quran kau sasak angoknya. Itulah matinya serangkan hidup sasak angoknya. Kau mati dibawa Quran sama musaji ke sabalahnya. Baalah kikiro sasak angok si mayat. Jadi kadang-kadang kan takut orang tu baca Quran. Kau boleh kau nak bidah. Itu dibolehkan sidang jemaah. Orang ketika mayat disemayamkan rumah duka itu justru harus dianu tuh, disibukkan dengan Quran sampai pagi. Apalagi medini hari orang tak ada leh, nan jago tak ada leh, seorang leh, mayat anu tuh, itu harus dihidupkan dengan Quran. Ya, maka di sini dikatakan, yaitu baca Quran di masjid, di kuburan, kemudian sebelum dikuburkan, berarti ketika mayat masih disemayamkan,
atau wasnai ketika proses penguburan, wa ba'd setelah penguburan, mustahabbatun dipandang baik. Wal mu'tamad inda ashabil mazahib matbu'ah, yang kokoh, pendapat yang kokoh menurut mazhab tokoh-tokoh mazhab yang diikuti, bahwasanya zikir dan doa dan yang lainnya adalah amal soleh yang bermanfaat untuk si mayat dan sampai pahalanya kepadanya. Wa qad jara amal muslimin bidzalika jailan ba'da jail, maka berlakulah amal umat Islam selama beramal Islam itu dari generasi ke generasi, wa khalfan an salaf, dari khalaf dari sampai kepada khalaf dari salaf, min ghairi nakir, tidak ada yang mengingkari. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, saya mengingatkan kembali pada antum, kita ini bukan cerita kita menganut, mengamalkan, tetapi kita mau melihat ini bid'ah apa khilafiyah. Kalau bid'ah kita tidak boleh, tapi kalau khilafiyah kita toleransi. Nah, itu sidang jemaah. Jan beko antum bakare-kare di rumah mintuo, berang mamak rumah kawa. Nah, diambilnya balik anaknya tu panjang antum. Bid'ah, wah orang apa wah. Jadi tapi kalau antum tahu itu khilafiyah, maka apa? Jadi toleransi ya, Pak. Ya kadang-kadang antum ragu loh, kapal kambing lah di muka letaknya. Sudah tuh. Kau boleh, kau enggak. Dikarenakan pengajian kapal kambing lah ada seorang. Kapal kambing payu baru terkena boleh, akan panjang tuh. Kapal kambing lah hilang di muka. Tinggal boleh pisang je. Oh boleh ya. Alah. Sampai lah boleh pisang dulu. Hukum membaca surat Yasin. Iko sadang hati orang itu. Ya nak. Kalau Yasin apa ada. Cuman kalau dulu baca Pancasila hanya serang sa'i. Ya. Syekh Syauqi Ibrahim Alam, ya, Mufti Mesir, memberikan pandangan dalam perkara ini. Ja'al amru syar'i bi qiraatil Qur'an, datang hal yang syar'i tentang perkara membaca Al-Qur'an ala jihatil itlaq, secara mutlak. Kita disunahkan baca Quran secara mutlak. Kapan saja, di mana saja. Kecuali di tempat-tempat yang betul-betul jelas dilarang, tempat-tempat kotor. Ya. Wa minal muqarrar annal amra mutlak, setelah menjadi sebuah ketetapan bahwasanya sesuatu yang berlaku mutlak yaqtadil umumul amkinah, menghendaki tempat yang umum, berlaku pada tempat yang umum, wal azminah, waktu yang umum, wal ashkhas wal ahwal, berlaku pada setiap orang, berlaku pada setiap keadaan. Fala yajuzu taqyid hadzal itlaq illa bid-dalil. Tidak boleh kita mengekang perkara yang mutlak ini kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita mengekang sesuatu yang dibolehkan secara mutlak kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita mentakhsis yang am kecuali dengan dalil. Tidak boleh, ini umum, berlaku umum perintah ini. Itu antum taksis, antum perkhususkan, pengecualian, pakai dalil. Jangan ada pakai dalil. Ya, itu kaidah. Wa illa kana dzalika ibtida'an fid din. Kalau tidak seperti itu jadi bid'ah dalam peragama. Bitadyiqi ma wasa'allahu wa rasuluh, yaitu menyempitkan sesuatu yang telah dilonggarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi bid'ah itu bukan hanya mengada-ada, memperbanyak, tetapi menyempitkan sesuatu yang sudah dibolehkan, itu juga bid'ah. Aman teman-teman. Jadi bid'ah itu tidak hanya perkara yang baru saja, enggak, mengharamkan yang boleh enggak boleh. Membolehkan yang haram juga tidak boleh. Nah, bitadyiq, mempersempit tidak boleh.
Fa yasmalul itlaqul amr bi qiraatil Quran ayy suratin minhu kal Fatihah wal Waqiah wa Yasin wa ghairiha. Maka mencakup hal yang mutlak ini yaitu dengan bolehnya membaca Al-Qur'an apa saja dari Al-Qur'an seperti Al-Fatihah, surat Al-Waqiah, surat Yasin dan yang lainnya. Wa qad ja'at sunnatu bi qiraati surat Yasin. Sungguh telah datang sunnah dengan membaca surat Yasin ala wajhil khusus, secara khusus. Bahkan perintah membaca surat Yasin itu khusus. Alal mauta, terhadap orang yang meninggal dunia. Sawaun indal ihtidar, sekalipun itu dibaca ketika dia sedang sakaratul maut, ihtidar, au ba'da dafni, atau setelah penguburan, lima laha min fadlil azim wa raja'il maghfirah lil mutawaffi. Selama hal itu meminta harapan keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan bagi si mayat. Fa'an Ma'qil bin Yasar, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi telah bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin untuk mayatmu. Akhrajahul a'immah, dikeluarkan hadis ini oleh a'immah, para imam-imam. Ahmad, yaitu diantara Ahmad di dalam musnadnya, dan Abu Daud, Ibnu Majah di sunannya, dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, yaitu dalam cabang iman. Wa qala Imamul Qurtubi fi Tazkirah, hal itu juga disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah, halaman 286-287, cipta terbitan Darul Minhaj. Wa hadza yahtamilu an takuna hazil qiraah indal mait. Ini adalah mencakup kemungkinan, yaitu bolehkan membaca ketika di sebelah mayat fi halin mauti, ketika dia meninggal dunia. Wa yahtamilu an takuna inda qabrihi, juga mencakup dimungkinkan membacanya Yasin itu setelah di kuburan, sebelum dia mati, sesudah dia mati. Nah, jadi membaca Yasin itu dibolehkan. Wa qala al-Hafiz Suyuti fi Syarh Sudur, dan berkata Hafiz Suyuti, Imam Suyuti orang Mesir. Suyut itu salah satu provinsi di Mesir. Imam Suyuti adalah seorang ulama yang luar biasa, ya. Dia adalah sahibul kitab Tafsir Jalalain, kemudian Jami' Shaghir, ya, banyak sekali kitabnya lebih banyak daripada umurnya. Ya. Umur 19 tahun Imam Suyuti sudah diizinkan berfatwa. Jadi mufti. Ya. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, Imam Suyuti dalam kitab Syarah Sudur, wabil awal qala jumhur, kata beliau, dari awal jumhur telah berkata, kama taqaddama fi awal kitab, sebagaimana telah ditakdim dalam awal kitab, disampaikan di awal kitab. Wabisani qala Ibnu Abil Wahid Al-Maqdisi fil juz' allazi taqaddamatul isyarah ilaih wa bitamim fi halatin qala al-Mujibu Tabari fi mutaakhir ashabuna. Seluruhnya menguatkan yang di atas, yaitu boleh dibaca, disunahkan sebelum ihtidar, indal ihtidar, ketika dia sedang sakarat atau setelah dikuburkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Hijr Al-Haytami. Ibnu Hijr Al-Haytami orang Mesir juga, ya. Di antara kitabnya adalah Kitab Az-Zawajir. Kitab Az-Zawajir tentang dosa-dosa besar, ya. Dia pakar hadis. Fil Fatawa Kubra, kitabnya Fatawa Kubra, terbitan Maktabah Islamiyah, yang mengatakan Afsa Ibnu Rafa'ah wa ghairuhu bi zahiril khabar. Ibnu Rafa'ah, ya, dan yang lainnya mengambil hal ini dengan zahir khabar, dengan zahir hadis. Zahir hadis tadi bacakan untuk orang matimu. Nah, jadi artinya orang yang sudah meninggal dunia, yaitu sama juga tadi, sebelum meninggal sudah meninggal. Wa taba'a haula Az-Zarqasi, juga hal itu, pendapat itu dikuatkan dan didukung oleh Imam Zarqasi. Faqal, dia berkata, la yab'adu 'alal qawli bi istimali lafaz fi haqiqati wa majazihi annahu yundabu qira'ati fil mawdi'ain. Yaitu tidak jauh perkataan ini dengan menggunakan lafaz yang zahirnya dan majaznya
Yaitu dibaca di dalam dua keadaan, Yasin sebelum meninggal dan sesudah meninggal. Wa minas sunnah aidan ayyakifal musayyi'una lil janazah 'inda al-qabri ba'da al-waqti ba'da dafnil mayit wa du'a lahu, dan dari sunnah juga bahwasanya orang yang membawa jenazah ke kuburan dia berhenti di situ untuk membacakan doa untuknya. Lima ja'a fi hadis Utsman, sesuai dengan hadis Utsman, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW, iza fariga min dafnil maiti, jika kalian selesai proses penguburan, waqafa alaih, berdirilah di sebelahnya, faqal, dan katakan, istaghfiru li akhikum was'alulah, mintakan ampun untuk saudaramu, kemudian mintakan kepadanya at-tasbih, mintakan kepadanya tasbih, yaitu tasbih kemantapan membaca la ilaha illallah. La ilaha itu qaulun sabitun. Jadi tasbih mampu menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Fa innahul an yus'al, dia sekarang sedang ditanya. Jadi ini juga membantah. Ya. Kata Nabi, mintakan berdoakan kawanmu ini, mintakan ampun, dia sedang ditanya. Berarti Nabi mengatakan ketika si pelayat masih di kuburan. Si pelayat masih di kuburan, kemudian sudah ada proses mungkar wa nakir menanya dia. Berarti tidak benar pernyataan Said Aqil Sirot yang mengatakan malaikat mungkar wa nakir susah menanya Gus Dur. Kenapa? Karena mungkar wa nakir akan bisa menanya Gus Dur setelah orang meninggalkan kuburan Gus Dur 7 langkah. Sementara pelayat rame datang terus menerus sehingga tidak bisa. Dia menunggu orang habis. Maka ternyata orang tak habis-habis melayat Gus Dur. Jadi mungkar wa nakir tidak bisa menjawab menanya Gus Dur. Nah, ini goblok nih ya, goblok. Dalam kitab akidah, perkara gaib, perkara hal ini itu ba'da dafni. Setelah dikuburkan, mau ada orang, tidak ada orang, malaikat mungkar wa nakir tidak nunggu, langsung proses. Juga hadis ini, mintakan ampun untuk saudaramu, ya, mintakan dia tasbih kemampuan menjawab pertanyaan malaikat. Karena sekarang dia sedang ditanya. Artinya apa? Nabi sedang di situ. Dia sedang ditanya ini. Bukan setelah pergi. Memang ada hadis Nabi mengatakan 7 langkah dia pergi, ya, dia mendengar terompah saudaranya. Jadi sedang rahmati Allah, yang secara akidah kesimpulannya adalah ba'da dafni, setelah selesai penguburan. Itulah mustadrak, banyak dalil-dalil lain yang sedang rahmati Allah, ya. Ke pertanyaan kalau tidak tentang musaji lah Pak. Madu-adu saya. Hukum sedekah untuk si mayat. Nah, tunggu dulu. Gua jawab pertanyaan dulu deh. Kalau aku baru lanjutan. Ini kan mau adu saya. Izin Ustaz, izin bertanya. Di media sosial Ustaz katakan akidah salafi sesat. Di mana letak kesesatannya Ustaz? Kamu adu-adu gitu. Tunggu dulu. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apa benar ada amalan yang benar-benar bid'ah Ustaz? Ada amalan yang memang tidak sama sekali ada dalilnya. Dan juga tidak sesuai dengan maqasid syariah, misi syariah. Tidak ada dalilnya dari nusus dan tidak ada dalilnya dari ijma', juga tidak bisa dengan qiyas, juga tidak ada rujukan amal sahabat, ya, tidak ada di luar istihsan, di luar maslahatul mursalah, setelah diuji dengan konsep para imam-imam mazhab, tidak ada dalil sama sekali.
tidak ada kesimpulan yang membolehkan sama sekali, nah itu bid'ah. Ukuran bid'ah bagi kita bukan tidak ada Quran, tidak ada hadis langsung bid'ah, tidak. Ukuran bid'ah itu sama kita ambil pendapat manhaj yang paling banyak prosesnya itu Imam Malik. Imam Malik itu kalau ada kasus lihat dalam Al-Quran. Tidak ketemu Quran lihat dalam hadis. Tidak ketemu hadis lihat dalam ijma'. Tidak ketemu ijma' lihat dalam qiyas. Tidak ada ketemu lihat istihsan. Tidak ketemu istihsan lihat maslahatul mursalah. Kalau tidak ada lagi lihat qaulus sahabah. Kalau tidak ada lagi lihat syar'u man qablana. Kalau tidak ada lagi lihat amal ahli Madinah. Kemudian tidak ada lagi lihat saduz zari'ah. Saduz zari'ah konsepnya Imam Ahmad. Berarti ada 11 proses baru kita bisa putuskan ini bid'ah dan tidak bid'ah. Tidak hanya Nabi tidak buat, Nabi bid'ah, Nabi tidak buat, Quran tidak ada. Ai kalau ciek yang paling singkit mana? Paling rendah tu, paling simpel itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lihat Quran, tidak ada Quran lihat hadis, tidak ada hadis lihat ijma', tidak ada ijma' lihat qiyas, tidak ada qiyas lihat perkataan sahabat yang tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Tetapi harus ingat, Imam Syafi'i walaupun dia ada hanya 5 langkah proses istinbat hukumnya, beliau mendampingi itu dengan usul fikih karena beliau bapak usul fikih. Beliau mendampinginya dengan konsep usul fikih. Jadi selanjutnya rahmat ya Allah tidak sesederhana Nabi tidak ada buat dah. Awak baca hadis 100. Di luar di 100 itulah bid'ah lain. Jadi Islam kau bonsai jo 100 hadis. Awak nak ada kau dah. Lihat antum, kenapa mesti bermazhab? Apa yang mewajibkan mazhab? Kau ya dia tahu. Mengapa bermazhab mana? Kan do Quran, kan do hadis, cukup Quran jo hadis, tak perlu mazhab. Yuang. Itulah. Siapa yang mampu membaca, coba pilih orang membaca satu hadis. Kalau satu dan nado di awak saja sidang jemaah, dapat dawak hadis 200. Awak anggap Islam itu sagadang hadis 200. Awak anggap Islam itu sagadang hadis 300. Awak anggap Islam itu sagabanyak ayat jo hadis dan apa jo awak. Itulah Islam. Terus apa untungnya? Ada seorang penceramah tidak bermazhab. Saya bermazhab. Kemudian, apakah Ustadz Jal, saduan dekatan Ustadz Jal itu, itulah Islam? Enggak. Apa pemahaman saya? Pemahaman Ustadz Jal, lihatlah dia bagian dari mazhab Syafi'i. Dia bagian dari mazhab Syafi'i. Islam itu sebesar madrasah Syafi'i memahaminya, sebanyak yang digali oleh madrasah Syafi'i mulai sejak zaman Syafi'i sampai zaman sekarang, yaitu hasil temuan puluhan ribu, ratusan ribu ulama Syafi'i. Itu pentingnya bermazhab. Tapi kalau antum tidak bermazhab, masing-masing berdiri sendiri, apakah cukup memori otak antum ini memuat file Islam? Anda membonsai Islam. Zolim pada Islam. Zolim pada syariat. Itu pentingnya bermazhab. Kita hanya bagian sekian persen dari mazhab. Terus bagaimana? Islam yang ada paham? Paham. Tuh. Tidak basobok dia mau cari kanal lain sampai ke Imam Syafi'i. Sampai. Itu pentingnya. Tagak basamo. Oh tapi sok surang-surang saja. La ilaha illallah. Auzubillah. Dan sok mantap awak. Tahu antum setingkat Umar bin Khattab. Nyorang Arab, nyorang Quraisy. Kalau ada yang baca, langsung ke Quran, mangga bermazhab, langsung ke Quran. Enggak perlu tanya imam-imam. Tahu antum. Hampir saja Umar bin Khattab mengeksekusi wanita yang melahirkan di usia hamilnya 6 bulan. Kenapa? Kata Umar, pasti dia ini telah berzina sebelumnya.
Kenapa? Usia hamilnya cuma 6 bulan. Ketika hukuman akan dijatuhkan, datang Imam Ali. Ya Abul Hasan. Kata Abul Hasan, ya Khalifah, tunggu. Ini hamilnya 6 bulan. Wahai Khalifah, tidakkah kau ingat ayat Allah? Hamilnya dan menyusuinya. Hamluhu wa fisaluhu. Masih ragu ini. Hamluha apa hamluhu? Coba lihat Dian. Salasuna sahra. 30 bulan. 30 bulan. 30 bulan kata Imam Ali. 30 bulan menyusui dalam Al-Quran 2 tahun. 2 tahun 24 bulan. Sisanya waktu hamil 24 bulan. Kemudian 30 bulan. Sisanya 6 bulan. Maka waktu hamil diakui dalam Al-Quran ada yang 6 bulan. Ada yang 6 bulan. Itu Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab membawa fakihatu wa abba. Fakihah aku tahu maknanya. Abba apa? Akan dilemparkan tongkatnya. Tidak penting Umar tahu lagi. Walaupun Umar tidak tahu, namun Umar mengimani ayat ini. Dia nggak bisa ada mantang-mantang pandai bahasa Arab, dado terjemahan segala macam belum tahu lah. Terjemahan Depak itu pernah dikritik oleh Majelis Mujahidin surat Al-Ahzab. Diterjemahkan oleh Depak kalau nggak salah ayat 51. Sini surat apa ada terbitan Depak yang beredar seluruh Indonesia dulu. Istri-istri yang telah kau carai tidak ada salahnya engkau menggilirnya. Lah dicaraian digilir dia. Itu perkara Nabi menentukan jatah hari istrinya. Terus diterjemahkan menggilir apa istri yang telah dicerai. Lah dicarain mah bisa dipulang lo balik lo carai mah. Itu berzina jadinya. Itu terjemah itu. Dipakai di Indonesia itu. Maka Majelis Mujahidin menggugat terjemahan itu. Banyak para ikhwan. Terjemahan saja banyak bermasalah secara syariat. Jadi awak jangan sok mantap. Langsung ke Quran. Langsung ke hadis. Orang dulu sahabat barajanya. Itu baru langsungnya ibadah wana awak. Ya nak. Kalau nak mengadir Nabi Ibn Abbas, Allahumma alimul Qur'ana wa ta'wila. Allahumma faqihu fid din wa alimul Qur'ana wa ta'wila. Ya Allah pahamkan pada dia agama. Ajarkan dia Al-Qur'an dan takwilnya, tafsirnya. Ibn Abbas. Ya. Ada khususiat sahabat-sahabat itu takhasusnya, ya. Jadi amal yang bid'ah ada, yang sama sekali ya tidak punya dalil, tapi tidak tergesa-gesa diproses dengan manhaj istimbat para imam-imam. Salah sekali teliti tidak ada, itu ya tuh. Ustadz, bagaimana sikap Ustadz ada salafi di Quraitaji mengajak Ustadz dialog ilmiah? Biasa, sebenarnya kalau ingin berdialog datang, cocok waktu jambo, ada kopi, dialog pak. Ya nak, tapi terserah dinyo ke dialog, ya dialog ke masalah. Tapi kalau ke marah-marahnya, ketujuan yang bagus. Ada salah satu jamaah salafi Quraitaji yang mempermasalahkan Ustadz mengharamkan tabui. Kalau salafi setuju nyombo mengharamkan tabui. Nyo ndak setuju kadang-kadang kalau mau menyingkong salafi itu. Kalau tabui setuju. Setiap bulan tabui itu diviralkannya video ambo yang diberang orang hilang suara ambo ke orang. Tapi alhamdulillah tidak hilang. Di Kota Pariaman awak menang. Izin bertanya Ustaz, apakah amalan yang dapat dilakukan oleh ahli mayat untuk meringankan atau memudahkan mayat menjawab pertanyaan mungkar wa nakir di dalam kubur? Salah satu tadi, talqin. Tabrani, hadisnya kuat. Salah satu. Kedua, ya nak, urusan mayit ko jangan setelahnya mati, saya ko kan telah terlanjur ko. Nangka mati ko urus dulu, biarnya menjawab seorang nanti.
Nak urus nang mati ke, anak awak, keluarga awak. Ya nak. Lu tak jamin lah ambo membimbang ma talkin nanti antah ambo mati dulu juga kan. Selamat diri seorang. Jangan mereka itu diarok saya. Ya nak. Nyamal kok sama jo bersedekah untuk mayat. Ada sebagian ulama mensyaratkan inyo memang inginlah bersedekah dulu. Tapi kalau nyo pilih nak nyo sedekah, nyo beranglah mencari keluarga bersedekah. Itu mati nyo sedekah hantangnya. Nah, itu. Itu pendapat sebagian ulama. Ya. Kita mengkaji-kaji ini gunanya kita itu menjadi orang yang netral. Ya, orang yang netral. Ambo sebagai pembaca buku ilmiah, ambo netral menyampaikan ilmu. Itu kewajiban ambo. Walaupun ambo sendiri belum tentu berada di posisi ini. Ya nak. Ambo ketua tapak suci Sumatera Barat. Ajaleh bendera ambo itu. Tapi secara awak tak boleh zalim ke orang. Inyo khilafiyah awak kecam bid'ah tu zalim tu. Makanya awak netral dalam ilmu. Seorang ilmuwan itu harus menjaga amanah ilmiah. Tak boleh awak apa. Makanya di sikok lu mengkaji fikih sampai mazhab. Berapa tahun nak mengkaji fikih sampai mazhab. Ya, akidah Ahlussunnah satunya kaji. Maturidinya, anunya, kaji awak netral, ya supaya awak jadi dai yang mandiri, tak boleh awak apa. Jadi ikut amanah ilmiah. Awak bukan aliran, rusak umat di aliran itu, bakal kelompok cakap. Ya, jadi itu yang mana. Nah, ini pertanyaannya kesalahan, kesesatan. Izin bertanya Ustadz, di media sosial Ustadz katakan akidah salafi sesat. Di mana letak kesesatannya Ustadz? Nah, pertama yang harus paham, nama mengecen sasek pertama itu salafi. Awak kok sabananya dulu sangat menahan diri. Awak tak pernah mengecen kok sasek awak berjago-jago. Tapi semakin tak tahu diuntung. Ahli subhat, bid'ah. Awak kan jawab. Kalau model itu tidak menjaga adab lah. Antum tahu nak? Ngeri adab orang salafi ini ulama. Sesama mereka mentahzir itu bahasanya. Saleh Fauzan mengatakan Albani tidak paham fikih. Albani tidak layak dikatakan seorang yang paham hadis. Satu sisi Albani juga mengatakan Ibnu Taimiyah tidak paham hadis tentang perkara hadis doa ketika berjalan menuju masjid. Model itu. Jadi kalau awak sini-sini dia tak paham dah. Maka awak kajalih lo sasek. Saseknya di mana? Akidah salaf itu mazhabnya dua, manhajnya dua. Tafwid. Tafwid itu kalau ada ayat mutasyabihat, makna serahkan pada Allah. Tafwid. Serahkan makna pada Allah. Imani ayatnya. Kaifiat tak boleh ditanya. Jangan ditanya-tanya. Imani ayatnya. Makna serahkan pada Allah. Itu salafus saleh. Kemudian di sebagian kondisi ada yang ditakwil kalau kebutuhannya darurat. Kalau orang yang di hadapan kita itu tidak ditakwil jadi tasbih dia. Tidak ditakwil jadi tajsim dia. Tidak tercapai, tidak bisa orang ini anak salah. Serahkan pada Allah. Ternyata tidak terimanya dong. Orang yang seperti itu maka dicegah dia menjadi tajsim dan tasbih. Tanzih nama langkahnya. Maka langkahnya itu tidak bisa lagi. Anak salah. Tidak bisa. Maka diberikan makna yang lebih aman. Namanya takwil. Jadi pemaknaan ayat mutasyabihat itulah yang takwil. Nah, jadi mazhab salafus saleh dua, tafwid
dan takwil li darurah. Nah, takwil dalam kondisi darurat. Itu mazhab Syafi'i. Baik usul sunnahnya Ahmad bin Hambal maupun Abu Hanifah dengan kitab Fikul Akbarnya, ya, dengan kitab-kitab yang lain dari beliau sampai turunannya ke Maturidi. Begitu juga mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah. Maka Asy'ari itu mazhabnya dalam kitab Ibanah 2. Tafwid, kemudian takwil li darurah, ditakwil karena darurat. Kalau sama antum tidak perlu ditakwilnya, sudah imani saja. Itu yang dilakukan Imam Malik kepada muridnya. Jawaban Imam Malik itu karena kepada muridnya di madrasahnya. Coba kalau kita datang ke Amerika, orang Amerika peneliti dia sebelum masuk Islam ditelitinya Al-Quran, ditanyakannya itu sama kita. Kan tidak bisa. Anak selang yuang boleh. Anak kau bahasa Inggris kau? Samuan dia wak sebenarnya. Iya. Ternyata kecamuk kau ambonya dengan dia. Sama ngok saya. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah. Kedua, mazhab Asy'ari, mazhab yang muncul di masa kondisi yang sangat berat. Orang Asy'ari memakai ilmu kalam. Ilmu kalam sesat. Tunggu dulu yang dan tapukkan yang apa. Antum tahu, Asy'ari lah yang berjasa menumbangkan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu manhajnya ilmu kalam. Maka kalau kita berdebat dengan Mu'tazilah hanya tafwid, tidak laku di Mu'tazilah. Harus awak melawan kemampuannya. Akidah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ini mampu diuji dengan ilmu kalam. Kalau tidak akan rontok Mu'tazilah yang menjadi mazhab negara ketika itu. Antum lihat kekuasaan Mu'tazilah sampai-sampai Imam Ahmad dipenjarakannya. Gara-gara Al-Quran makhluk atau tidak makhluk. Maka waktu itu berkuasa dan resmi mazhab negara Islam itu mazhab Mu'tazilah. Maka Imam Abu Musa Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, cucunya Abu Musa Al-Asy'ari, dia sedang jemaah rahmat Allah mampu membuktikan akidah Ahlus Sunnah dengan dalil yang dipakai dengan dialog ilmu kalam kepada Mu'tazilah. Maka tumbang Mu'tazilah. Maka di zaman itulah dicabut keputusan negara secara resmi yang menyatakan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Khilafah. Dicabut. Maka ketika itu berkembang Asy'ari menjadi mazhab yang mayoritas umat Islam menumbangkan Mu'tazilah. Maka kapan Asy'ari memakai ilmu kalam? Ketika dibutuhkan membentengi akidah dari serangan Mu'tazilah. Paham antum? Oh ilmu kalam sase. Nah, itu sudah ini kan banyak. Tidak tahunya dong. Itu makanya baca buku. Baca buku, cek buku je. Samerek sesadonya. Beli banyak tapi samerek. Dengar lo kecek orang. Tak kecek awak saya kena dengar. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, di dalam mendakwahkan akidah ini ada 3 momen. Ada kalanya momen bayan, memberi keterangan. Mau deko bayan kau, nak perlu apa? Jangan kaji itulah. Allah ditelangi, imani saja ayatnya. Makna serahkan pada Allah, tafwid namanya. Tetapi ada difa. Difa itu mencari peluru apa nak ketibo kawa. Apa serangan? Mu'tazilah menyerang dengan ilmu kalam. Maka dibentengi dengan ilmu kalam.
Kemudian ada lagi hujum, menyerang. Menyerang itu sia sasaran awak. Johanyo bisa paham. Apakah kita pahamkan cukup dengan ayat saja? Kalau sudah paham selesai. Apakah kita mesti memakai dialog panjang? Kalau bisa, kalau harus seperti itu, kita lakukan. Jadi ada bayan, ada difa, ada hujum. Orang ilmu kalam kau sase, Mu'tazilah pakai ilmu kalam, makanya sidang jemaah. Yang bisa menumbangkan Mu'tazilah hanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia yang bisa tumbang itu. Tetapi bukan taubat. Abu Hasan Al-Asy'ari taubat sebelumnya meninggal. Dia pesawalnya pakai ilmu kalam, sulatunya pakai ibanah kok. Hanya pakai ibanah. Enggak, bukan itu. Antum yang tidak paham. Tahu loh, nyonya orang Asy'ari lo tahu loh, jo pada Asy'ari pada awak. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Imam Ghazali, ulama itu sama dengan dokter. Jangan salah diagnosa dulu, ubek itu sesuai penyakit orang. Jangan sakit gigi, ubek pakuang nama dah. Itu untuk pakuang. Pakuang saya nak tahu seorang. Tukak. Cari sakit lu jangan sado beko. Baik tu jo kawan-kawan buat kritik. Kau tukang bekam kok. Bekam tu banyak manfaatnya. Jangan sado penyakit jo bekam saja. Semua penyakit dengan bekam. Aku tanya orang beko kok. Lah jadi anakku sakit parit di bekam jo kesudahnya lalu. Cari ubek itu. Lah jadi Mas Arto tu. Jadi jangan beko awak kan terlampau bersemangat kok. Ya. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah. Makanya, kenapa sasetnya? Perkara pertama, tidak ada cantolan konsep manhaj salafi dengan salafus saleh, tidak ada. Kalau salafi mengaku salafus saleh, maka kalau nak setuju aja Asy'ari, sesuai dia dengan Maturidi, Abu Hanifah. Kalau tidak, sesuai dengan usul sunnah. Sunnah tidak sesuai. Perbedaan antara Asy'ari dengan Imam Ahmad hanya satu saja, perkara Al-Quran. Sama-sama mengatakan Al-Quran kalamullah. Tetapi bagi Asy'ari, Al-Quran kalamullah, tapi bacaan dan tulisan yang kita lakukan terhadap Al-Quran makhluk. Tetapi menurut Ahmad bin Hanbal, Asy'ariyah, seluruhnya itu adalah kalamullah. Tidak boleh disebut ada yang makhluk. Itu saja. Dan ada perkara-perkara yang tidak substantif. Nah, apa persoalannya? Yang pertama adalah menolak majas dalam Quran. Menolak majas dalam Quran. Jadi Quran itu semua maknanya hakiki. Kalau maknanya hakiki, maka seluruh ayat mutasyabihat itu maknanya hakiki. Tangan Allah ya tangan Allah. Kaki Allah ya kaki Allah. Ya nak, kalau Allah di atas langit, dia di atas langit. Ada ayat mengatakan di sama ilah, di bumi ilah. Kalau zahir ayat itu dua Tuhan jadinya. Di langit cie, di bumi cie. Kalau hakiki sadonya. Kalau hakiki sadonya Allah fis sama. Kemudian kecanu di Bukit Tursina, turi ambo ke Bukit Tursina. Wa nahnu dalam surah Kaf, wa nahnu aqrabu min habil warid. Makanya terjadilah kebingungan Utsaimin dengan Ibnu Abbas, Bimbas, perkara Allah di langit hakikatan, Allah di dekat makhluk juga hakikatan. Itu ada, lihat semua kitab. Jadi sedang jemaah rahmat Allah, perkaranya itu perkara Allah tidak ada majas. Jadi seluruh ayat mutasyabihat yaitu yang menjelaskan tentang Allah itu dengan bahasa yang dipahami manusia, ya, digambarkan hakiki. Kalau begitu Allah kok jadi tajsim jadinya. Jadi tajsim. Allah itu pertama disepakati ulu. Allah di langit itu menunjukkan sifat ulu, tinggi.
Nah, tinggi itu tempat apa kedudukan? Itu perdebatannya. Bagi salafi tempat, bagi kita kedudukan. Kedudukan. Makan dan makanah. Kedudukan kalau tempat, makan. Tempat itu makhluk apa tidak? Tempat makhluk. Kapan adanya tempat itu? Apakah bersama dengan Tuhan jadi azali makhluk? Makhluknya jadi azali. Jadi qadim makhluk. Jadi sidang jemaah ini akan panjang. Tetapi renungi sajalah. Kalau antum mengambil tangan Allah itu hakiki nanti, semua hakiki, bayangkan saja. Allah duduk di atas kursi. Ya. Nanti antum ketemu hadis atid, pakai cuci kursinya. Ketika duduk pakai cuci, berarti beban. Tidak zat lagi. Itu tajsim. Makanya, terus karena tidak ada majazi, makna ayat mana hakiki. Justru kata orang Maturidi, Salafi ketika menentukan makna ayat itulah takwil. Yang tidak tahu, yang apa tuh tauhid itu maknanya serahkan pada Allah. Apakah istiwa versi manusia sebagai makhluk? Apa istiwa versi Allah Subhanahu wa taala? Serahkan pada Allah. Serahkan pada Allah. Tetapi kita tentukan maknanya ini, itulah yang takwil. Ketika kita menentukan maknanya, padahal maknanya itu bisa muradifnya ada apa namanya kalau bahasa sinonimnya ada sekian makna, multi tafsir, kita pilih satu, itulah takwil. Justru itu yang takwil. Jadi sidang jemaah, para ulama salaf dulu menghindari tasbih, itu kata kunci. Jangan ada tasbih. Setiap ada ayat tasbih, mutasyabihat, yaitu Allah bisa digambarkan menyerupai makhluk, maka kembalikan kepada ayat muhkam. Maka surat Ali Imran ayat 7 itu ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkam. Ada yang muhkam, ada mutasyabihat. Setiap yang mutasyabihat kembalikan kepada muhkam, laisa kamitslihi syai'. Asy-syai' adalah makhluk. Kalau kaif makhluk. Nah, panjang cerita ini sedang jemaah yang dirahmati Allah, dan hal ini ya kita ambil saja hadis Rasulullah, alaikum bisawadil a'zam. Kalian pilih mayoritas umat Islam. Sawadil a'zam adalah Ahlussunnah wal Jamaah, 3 mazhab, yaitu Ahmad bin Hambal dengan Asy'ariyahnya, ya. Kemudian Abul Hasan Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah. Itulah 3 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang ada semenjak zaman salaf. Ya, dan ada semenjak zaman salaf. Sedangkan Salafi tidak ada di zaman salaf. Hanya diklaim manhajnya seperti ini. Tidak ada manhajnya yang, ya kalau madrasah salaf itu itulah dia. Abu Hanifah diantaranya, kemudian 4 mazhab itu. Disitulah hasil madrasah produk para sahabat. Dan Abu Hanifah itu tabi'in. Abu Hanifah siapa? Tabi'in. Tabi'in itu gurunya sahabat. Jelas sanadnya. Ya, jelas sanadnya. Jadi turunan akidahnya Maturidiyah. Nah, itu saja sidang jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.